Seru banget. Oke, bikin gue pengen ikutan di belakang volley. Jangan-jangan lo yang kontak, gue ikut dong please gitu. Udah gitu pe gitu lah. Ping balas dong sen Seorang Bang Ciko. Oke, seru. Selain itu apa sih yang menurut Kak Ciko yang dipertontonkan tuh sebetulnya apa? Apakah cuma sekedar bermain volley kan? Atau apa yang dilihat? Gue tuh baru pertama kali juga main volley. Oke. Gue udah seneng banget dapat kesempatan ini. Sebenarnya main volley tuh ini tentang koordinasi, tentang teamwork, jadi tentang strategi. Betul. Jadi komunikasi antara tim itu chemistry itu udah harus ada gitu. Gak sia-sia bang tadi ke Gramedia pecah 1.100 ya tadi ya. Dan yang paling penting, gue di sini belajar gimana cara main tenang. Gitu yang paling penting. Calm before the storm. Asik. Itu kuncinya ya. Ini ada tulisan. Oke. Yang penting ketenangan ya bang. Benar. Ketenangan. Gimana cara kontrol bola dan lain-lain. Tapi ya ini bisa didapat di sini. Tuh. So far per hari ini udah nginjakin lapangan volley berapa kali? Gue baru 4 kali ya. 4 kali. Kenapa gue bilang tenang? Karena kalau misalnya kita overpower, itu bolanya malah jadi mental kemana-mana. Betul, setuju. Benar. Makin kita pengen makan, pengen mamam tuh ya. Iya. Langsung bolanya kemana-mana. Benar. Tapi begitu kita tenang, kontrol. Betul. Kontrol. Oke. So far gimana untuk sama coachnya latihannya Bang Ciko? Ini kapalan. Kelihatan. Ternyata merchandise-nya dari tiap latihan. Berarti dia? Iya. Di hari pertama sempat Bang Ciko kayak ngapain sih gue gini-gini gitu ya. Sekarang udah mulai nyaman ya. Udah mulai ujung-ujungnya kapalan. Bang Tata, latihannya so far gimana? Apakah tetap seru seperti yang sebelumnya? Apa makin seru? Benar. Apakah lu udah mulai lupa Bang? Karena sorry lu tiap pagi gue liat golf, padet, polinya udah jarang gue lihat nih. Kebetulan sebenarnya lupa ya saya jujur. Karena 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu benar. Kalau ini kan masih fresh banget nih kalau musisi. Masih fresh. Lalu. Nah kita tuh kemarin lumayan di awal-awal lumayan berantakan karena masih lupa semua, masih mencoba untuk mengingat-ingat koordinasinya. Tapi setelah udah tahu nih posisinya seru lagi. Apa gunanya ada grup waktu itu? Grup dibikin sama kan kalau misalnya udah selesai langsung live group dah. Kita nggak sedekat-dekat itu kok. Cuma buat eventnya doang. Event selesai pertemanan nanti dulu. Asli jujur banget. Masih ada. Sama buat bubur paling ya ada. Enggak masalahnya kita waktu selesai pun udah janji, guys ini seru banget kita udah menang. Yuk kita tanding lawan siapa. Awalnya pas itu, yuk satu depan. Guys gue kayak ini, gue syuting ini, gue nggak jadi akhirnya nggak jadi. Ngomong doang, seperti biasa ngomong doang. Di grupnya hot tapi ternyata jadwalnya sebenarnya. Makanya teman-teman buat teman-teman PH jangan kasih callingan talent ke mereka dulu biar mereka fokus latihan aja dulu. Kita gampang terdistraksi. Betul. Baskara. Yes. Jujur mungkin lo juga ngeliat ya perbedaan acara kita dengan acara siapa Sastra? Masa dia kata gitu. Acara olahraga ya. Benar. Kita menyediakan latihan selama sebulan dan itu intens. Emang ada yang ketemu? Kagak ada latihan. Ya kan ada. Benar. Dan itu menurut kita ini pasti membantu dengan membantu kalian dengan memfasilitasi. Kalau menurut Baskara sendiri? Tapi bener sih, Venus tuh fokusnya sama sportnya bukan entertainment ya gue rasa. Yes. Jadi kalau sportnya kita gamenya sama-sama seru, itu bakal jadi entertainment juga dong. Jadi bukan fokus sama gimmick-gimmicknya, kita tiap hari latihan tuh beneran intens sih 3 jam terus kayak drilling. Masa? Intens sih. Baskara capek nggak? Capek dong. Capek Baskara. Kok bisa capek? Cakep. Tapi bener sih, kita olahraga tuh banyak banget ada fisioterapisnya juga. Jadi kita banyak banget habis latihan tuh ada yang pijet lah, ada yang apa karena emang latihannya beneran. Karena memang seserius itu. Seserius itu. Walaupun kita juga menyuguhkan kelucuan, gimmick dan lain-lain, tapi bukan itu fokus utamanya. Iya kan? Sebenarnya mereka fokus gimmick awalnya. Iya. Cuman kok mereka serius ya? Udah gimmick bodo amat. Oke. Jadi menurut lo intinya ini tuh nggak main-main lah ya. Enggak sih. Dan lo nggak menyesal 2 kali ada di sini. Enggak, justru gue pengen lagi sih. Kita mau tangan dong buat Baskara. Penggunaan buang aktor bro. Iya. Semoga abis ini juga ada film tentang mengangkat tentang volley ya. Itu dia. Jadi mereka udah langsung bisa.
Gak usah casting lagi. Udah kita calm down dikit karena dengerin aktor-aktor aja. Iya. Gitu, Kita harus ngobrol sama manekin Jara yang satu ini. Mas terlalu diam, terlalu matung masnya. Pokoknya direspon. Jangan terlalu sombong tentang menang kemarin. Itu emang statement. Iya. Itu kelihatan. Gimana ini kan Bang Tanta bilang kayak lu masih baru, jadi kita udah 2 tahun yang lalu main poli lu masih baru, masih muscle memorinya masih ada. Gimana? Itu emang keuntungan kita lebih baru main poli kan. Yes. Cuman gue ada strategi khusus untuk diri sendiri sebenarnya. Apa itu? Adalah sering di dekat Pak Duta dan Kang Bodel biar on frame terus tuh. Karena pasti disolok mereka terus berdua. Emang nggak ngejar menang nih orang kita FKP itu orang. Pak Duta yang poin, gue yang tos, Kang Bodel jatuh, gue yang ngangkat. Iya. Gue harus selalu ada di depan kamera. Pengen mati Endor Vitato nih orang. Sama Bang BJB dan juga sama Indofood. Sorry. Itu ternyata tuh. Iya ya. Solo. Ya. Gua kalau jadi lu ya, misalnya gua main di musisi, gua nempel ke Baskara tau. Dia berangkat kan? Jadi banyak dapetnya. Benar. Kalau mau bebek kalian loh. Lo pikir kenapa gue di tengah? Kenapa? Biar susah ngekroknya. Kalau gua di kiri pasti jauh dia kerok. Oke, udah begini aja. Jadi susah. Susah gitu. Cara mulai ngomong tuh begini. Bagus. Kenapa kita? Lah, gini-gini kita salah. Ada begitunya. Ada gitu. Bagus. Aduh, ampun. Oh, lucu ya? Lucu banget sih. Lucu. Wah, tapi lo melihat ya nih keseruan yang nanti akan kita rasain bersama-sama dengan kehadiran pemain baru. Ya. Tanggapan lo apa? Kalau dari musik kan ada penambahan Teddy Aditya. Iya. Dia juga sangat atletis, juga sporty banget. Betul. Atlet tenis dia kan? Ya dia atlet tenis. Padel juga. Juga gitu. Habis itu pas latihan kemarin memang dia terlihat sangat sering olahraga. Jadi addition yang sangat bagus untuk tim musician. Kelihatan Sangat apinya. sering. Ngomong sangat sering olahraga kenapa di garis bawahi? Lu nggak tahu. Apa? Aktor itu ada yang punya gym, Hah? Itu kurang sering olahraga apa dia? Dari badan juga udah kelihatan. Dari badan. Bahkan nanti Bang Ciko tuh opening masuk poli dia high notch dulu dia. Bang coba liatin bicepnya bang, bicep. Bicepnya bakal yang bentuknya gini. Iya. Nah, tuh. Sas coba bisa kan Sas? Bicepnya coba bicep lu. Gak ada kan kok. Apa apa? Apa? Iya. Bisa kamu nunjuk bisa kau mana? Ya, jangan lah, nggak enak lah. Aku juga bercanda. Kenapa takut? Kan dari gini dulu lah. Kita nunjukin beceng atau apa sih? Lo kayak Mel Cobra deh. Gimana Slow kalau untuk Ya. chemistry sama Teddy udah oke nggak apa dia masih mencari-cari? Karena sorry, Teddy sama kayak Bang Ciko nggak baru pertama main poli. Dia udah pernah main waktu kuliah katanya. Oh. Dan kebetulan karena nggak tahu kayak dirasain Tanta juga kalau udah sering main olahraga yang ada netnya tuh jadi lebih gampang. Kalau Tanta kan sering tenis, Oke. tenis, jadi kayak untuk lewatin bola lewatnya itu jadi muscle memorinya lebih ada gitu. Dan Teddy kan ada tenis juga gitu. Oke, jadi olahraga dan net jadi kayak ada bawis utamanya lah. Bukan utamanya juga. Itu udah nggak ada. Oke, siap. Jadi udah aman biasanya ya. Udah aman, harusnya latihan depan dia aman. Benar. Chemistry kalian kalau kalian bisa nilai 1 sampai 10 Tuh. sejauh ini setelah 4 kali latihan. Sejauh ini tuh 9,5 karena sisa 0,5 nya adalah kita nggak pernah lengkap kalau latihan. Oh, emang iya. Maksimal Iya. paling banyak berapa? Maksimal kita pernah minggu lalu tuh ada 6 atau 7. Maksimal. Biasanya Paling dikit? paling dikit pernah bertiga doang. Pernah bertiga doang. Salah satunya lo kan? Nggak, gue juga ikut gitu. Oh, iya yang bolos ternyata. Iya, boleh. Oh ya, oke. Kalau menurut Kak Ciko setelah latihan chemistry kalian kalau dinilai berapa? Keunggulan kalian 1 sampai 10. 11. Apa? Dari 100. 10. 10. Gua kerasa banget gue dirangkul kan gue disini baru ya. Benar. Jadi selama latihan itu gue dirangkul. Gimana di posisi nomor sekian tuh harus gimana sekian gimana kayak gitu. Lo di ospek nggak sih pas baru pertama kali datang? Iya. Di ospek nggak? Mana yang berani? Siapa yang berani tuh? Berani. Dia juga ngomong, gue dirangkul. Gimana cara ngerangkul? Nah, kita ngerangkul rame-rame karena empuk.
Di black darahnya Americano nih Bang Diko. Iya ya. Oke, ini kita udah tadi sambil ngobrol tentang chemistry mereka nih Kak Ari. Sekarang kita akan nunjukin VP All Talent bakat voli 3. Silahkan. In general. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Prasetyo. Saya mewakili teman-teman Findes di sini. Sebelumnya thank you banget teman-teman udah datang ke press-nya Findes. Tadi juga sudah disinggung banyak sama Sastra ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih Findes Sport. Jadi Findes Sport itu adalah salah satu signature eventnya Findes yang cukup besar gitu. Jadi kami sudah memulai ini dari 2021. Waktu itu pertandingan pertama sangat kecil dan cuma digital antara Onat lawan Desta main pingpong. Mungkin kalau teman-teman ada yang enggak gitu, ada yang tahu gak sih? Enggak ya? Tahu ya? Makasih Mas Iko, makasih Mas Iko. Ya terus berkembangnya cukup pesat. Kenapa? Mungkin tadi Sastra sempat atau Harley sempat mention bedanya sama yang lain apa? Sebenarnya tadi Sastra udah bilang cuma picknya mati kualat ya. Ya. Tapi intinya gini teman-teman, Findes Sport itu ada 3 hal yang penting. Kami mempertemukan quote unquote ya atlet amatir. Kenapa atlet amatir? Karena mereka semua ini bukan atlet sebenarnya. Mereka aktor, mereka musisi gitu. Ketemu sama Findes, sebuah media yang pada saat itu usianya baru setahun gitu. Jadi kami bisa set bahwa kami media amatir. Atlet amatir ketemu media amatir menghasilkan pertandingan profesional. Itulah Findes Sport gitu. Jadi itu hal baru buat kita semua, mungkin buat teman-teman juga di sini. Ketika teman-teman biasa melihat Mas Duta nyanyi depan puluhan orang gitu, tapi di Findes Sport Mas Duta juga baru pertama kali main dengan pertandingan profesional. Mas Ciko juga biasanya lihat actingnya, tapi ini main jadi atlet. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Dan so far sampai kami dengan bangga, Findes Sport dengan bangga menghadirkan bahkan voli yang sudah edisi ke-8 pada tahun ini gitu. Jadi ya kalau boleh beritakan gitu. Jadi kalau boleh state atau boleh dengan quote sombongnya itu, we are one of the best sportainment event di Indonesia sih gitu. Kita lebih ini teman-teman dan kami selalu mencoba escalate apa yang kami lakukan gitu, berinovasi selalu. Jadi dari yang awalnya digital, terus akhirnya kami hybrid. Jadi dari hybrid akhirnya kami di 2023 kami juga punya Findes Sport yang konsepnya adalah sportival, jadi menggabungkan acara olahraga dengan konser musik. Yes. Dan sekarang kalau dulu kami fokusnya ke pertandingannya, tapi sekarang tahun ini kami coba punya spektakel lainnya dari pre sampai post eventnya itu seperti apa. Misalnya ya kalau teman-teman tahu sekarang lagi zamannya TikTok, live commerce gitu, terus juga IRL, nah itu semua akan ada di Findes Sport edisi ke-8 ini. Dan berdasarkan data sebenarnya Findes Sport itu yang memang paling mantap secara viewer, secara audiens adalah yang punya story-nya teman-teman. Jadi yang akan bertanding ini adalah story dari 2023 event yang kami bikin waktu itu antara The Prediksi melawan aktor, pemenangnya di aktor. 2024 kami vakum dulu, kami pengen melihat kira-kira secara industri sportainment di 2024 seperti apa sih. Kami juga memantau ya teman-teman kami lainnya di media lain, mereka buatnya gimana sih gitu. Akhirnya di 2025 kami comeback dengan langsung 2 sebenarnya. Jadi kami kasih guerrilla marketing yang beneran ya terus menerus lah. Jadi kelar pertandingan bulan Mei, kalau tadi teman-teman di awal ditampilkan ada Absolute Cinema, itu bahkan ya teman-teman juga nggak tahu kan ya, itu akan bertanding melawan pemenang dari Findes Sport yang pertama, bahkan voli yang pertama. Jadi aktor-aktor ini juga nggak tahu akan melawan, musisi-musisi ini juga nggak tahu akan melawan aktor. Kurang lebih seperti itu sih. Itu dia. Untuk pemenang kan pasti nanti ada piala juga tuh Mas Kawan. Yes, ada spesial kan? Iya. Nah, ini juga yang menarik. Kalau kami belajar dari teman-teman kami di media lain, itu mereka selalu ngasih hadiah berupa uang gitu ya. Atau apapun itulah bentuknya value. Tapi yang kami kasih, kalau tadi seperti mention sama Mbak sekarang, ya emang Findes itu lebih ke sportnya gitu. Karena ketika pertandingannya bagus, ya udah pasti itu akan
menghibur gitu kan. Betul. Nah terus apa yang membedakan salah satunya adalah kami nggak pernah kasih mereka duit. Yang pertama mereka mungkin udah kaya ya. Yang kedua kami kasih pride-nya gitu. Dan yang edisi sekarang kami cobanya dengan apa? Jadi piala itu akan ada dilapisi sama emas. Itu dia. Kalau boleh motong nih Mas Awan nih, memang nggak ngasih duit, tapi jujur setelah juara kemarin, Red Cup Oslo nambah gope ya. naik lumayan. Jadi exposure-nya main Mas Lo beli kopi mah macam-macam ya. Nanti memang Mas Luka tambah gope lagi. Benar. Sama boleh ini nggak Mas Oslo? Apa benar katanya Bang Elo SOW-nya ngikat rambut 3 kali? Benar nggak sih? SOW-nya kata gitu, 3 kali ngikat rambut. Sesuai persen 1. Oh, persen 1. Dan itu pun di poin kemenangan. Benar. Ada SOW-nya gitu. Tapi misalnya belum sempat kerekam boleh ulang nggak? Soalnya kadang video ini HP-nya tuh storage full. Jadi Iya. Kalau jersey nih Mas Awan ada perbedaan kah atau sama atau gimana? Bisa dilihat ya di depan ini ya. Ya sebenarnya jersey-nya setiap event selalu berbeda. Ini kalau sekarang versinya itu di Actors warna putih dan ini the Musician warna warna West Ham. Nah. Warna biru dan juga merah-merah Liverpool yang peringkat 6 sekarang. Peringkat 7 deh. Ini dong 6. Dan ini kami desain sendiri ya tim teman-teman Pindah Soccer gitu. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman Pindah Soccer dengan output yang luar biasa di videonya. Soccer bro. Nah itu kalau boleh Ustaz juga mungkin saat ini ya teman-teman kami di media lain juga belum ada yang bisa membuat seperti itulah gitu. Jadi ngemasnya seluar biasa itu. Yes. Itulah yang membedakan Pindah Sport. Keren loh. Cuma dibayar pakai exposure loh Pindah Soccer ini loh. Di repost Pak Vincent sekali gitu. Tapi dedikasinya keren loh. Tapi ngomong soal piala nih Mas Awan. Udah ada boleh di-spill nggak sih? Udah boleh di-spill pialanya? Apa? Boleh ya? Fotonya? Boleh. Oke. Nah, itu dia. Gila loh. Tapi ini cuma satu. Tuh, Siapa yang nyimpen coba nanti Tuh, kan? kapan lagi tuh piala atasnya itu bola sepak takraw. Boleh. Ya. Wow. Ini tuh lapisan itu sebenarnya keseluruhannya, Mas Awan. Apa? Ada bagian tertentu yang di Mas- bagian bawahnya ini sih yang tulisan jadi juara itu tuh. Ini kan terbalik ya di sini. Oke, iya benar. Jadi juara. Ini juga kami evaluasi dari 2 edisi sebelumnya, pialanya terlalu berat, terlalu gede di atas gitu. Jadi ya kan ya. Ada rusak kemarin ditaruh di sama Mas Lukman tuh rusak kayak gitu. Apalagi ya udah biarnya lebih kecil tapi tambahin emas gitu. Ini pialanya bisa dibawa pulang apa di Vindes? Dibawa pulang dulu sehari diambil lagi. Kalau gitu Mas. Dan infonya juga ada nomor di 30 titik. Yes, nah itu juga kami biasanya fokusnya ke ya walaupun live streaming bisa di mana aja gitu, tapi biasanya kami fokusnya ke ya istilahnya Jakarta centric gitu ya, tapi yang kali ini kami coba bikinnya Indonesia centric, bukan cuma live streamingnya, tapi kami juga ada nobar di 30 titik di Indonesia gitu, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Solo, Makassar, dan yang lain. Wow. Terus yang heboh juga dan jadi pembahasan banyak orang adalah wildcard. Tuh. Kok bisa sekarang tiba-tiba ada wildcard? Siapa yang memilih? Kenapa tiba-tiba ada wildcard? Dan kalau boleh diinfo jumlah pemainnya berapa? Seperti apa? Boleh dijelasin? Benar. Apa yang mempertimbangkan itu selain keinginan brand Mas Awan? Jadi gini ya, dulu pertama kali volley itu ada 13 orang. Iya. Kenapa 13 orang? Kan ngikutin prediksi, jadi jumlahnya 13. Karena Mau nggak mau 13. Cuma kan budgetnya membengkak ya. Jadi dikurangi tuh. Jadi berapa kemarin 10 ya? 10 apa 11 gitu. Ternyata kemarin evaluasi lagi. Capek juga. Ya. Butuh satu ya. Apa ya? Power lah gitu kan. Memang kayaknya kalau ya akhirnya dikawinin lagi sama edisi sebelumnya gitu. Jadi wildcardnya apa ya? Yang kemarin kalah. Yes. Orang-orang yang terpilih based on vote dari teman-teman audiens itu bakalan bisa membantu tim actors dan tim musisi. Gitu. Dan kalau pengen tahu wildcardnya itu detail seperti apa mungkin bisa di play aja. Boleh dong kelas Bisa. ada ini juga. Spill juga ya. Ini perolehan seperti
Arsenal publik. Spiritnya beda. Ini videonya teman-teman.